Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan Pak Safik jelaskan mengenai tutorial ataupun gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Baik anak-anak, dalam melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita melafalkan niat sholat terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika selesai melaksanakan lafal sholat, kita memulai gerakan sholat dengan takbiratul ihram. Nah, posisi tangan ketika mengangkat tangan takbiratul ihram itu tangannya itu harus sejajar dengan telinga seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, ketika menurunkan pun posisi tangan yang kiri itu harus menempel pada hati. Intinya di atas pusar, di bawah dada, di tengah-tengah. Harus dekat dengan hati. Kemudian tangan kanan merapatkan. Kemudian untuk kaki, posisi kaki itu harus lurus, jangan terlalu melebar, jangan juga terlalu merapat, jadi harus lurus sesuai dengan badannya. Kemudian posisi wajah itu harus menghadap ke bawah, terus untuk posisi ketika memakai peci itu dahinya harus dilihatkan. Tujuannya apa? Supaya ketika sujud dahinya menempel di tempat sujud. Baik, gerakan selanjutnya yaitu gerakan ruku seperti ini. Perlu diperhatikan ketika melaksanakan ruku, yang harus diperhatikan yaitu punggungnya itu harus lurus. Nah, ini kan kurang lurus. Dari punggung sampai kepala itu harus lurus, kepalanya harus menghadap ke bawah, nggak boleh menghadap ke atas, tapi harus ke bawah, lurus, apalagi punggungnya nggak boleh agak kayak punuk unta, nggak boleh, tapi harus lurus, sejajar. Kemudian ketika ruku, yang harus diperhatikan itu tangannya itu harus menempel pada lutut, tujuannya biar lurus. Kalau misal tangannya ke bawah, ini nanti nggak bisa lurus ke bawah. Tapi kalau tangannya menempel ke lutut, nanti insya Allah rukunya akan lurus sejajar. Baik, selanjutnya gerakan i'tidal. Ketika bangun dari ruku, nah tangannya itu harus diangkat. Kemudian, nah pas ketika tangan diangkat, itu tangannya pas ketika ke bawah itu jangan goyang-goyang, tapi harus cek anteng. Jadi sami Allahu liman hamidah, bawah ateng. Baik. Kemudian gerakan selanjutnya setelah i'tidal yaitu sujud. Sebelum sujud yang harus diperhatikan itu posisi dahinya itu tetap seperti ini, harus kelihatan. Kalau seandainya ada rambut atau ada peci yang menghalangi dahi, itu tidak sah. Jadi dahi harus dilihatkan. Kemudian sujud. Dalam posisi sujud ada 7 anggota yang harus menempel. Pertama, jari kaki, 2 jari kaki nempel, kemudian lutut, 2 lutut nempel, kemudian tangan, kedua tangan harus nempel, terus yang terakhir dahi harus nempel ke tempat sujud. Untuk tangan, gerakan tangan itu harus seperti ini, tidak boleh melebar seperti ini, harus seperti ini, dan kemudian untuk jari-jarinya harus agak rapat, nggak boleh agak
renggang, tapi harus agak rapat. Dalam gerakan sujud yang harus diperhatikan, ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama, posisi tangan, kedua, posisi kaki. Untuk tangan itu harus lurus, nggak boleh melebar tapi lurus. Kemudian jari-jarinya itu harus merapat. Kemudian tangannya nggak boleh ditempelkan di lantai tapi harus diangkat, seperti itu. Lanjut untuk kakinya itu, untuk jari-jarinya itu harus ditempelkan di lantai. Itu merupakan kesunahan dalam sujud. Dan untuk jaraknya itu jangan terlalu merapat. Dalam posisi sujud yang harus diperhatikan, bajunya harus menutupi aurat seperti ini. Kemudian selanjutnya, untuk gerakan kaki, untuk posisi kakinya itu kaki kanan mancat, jari menghadap kiblat, kemudian kaki kiri itu diduduki. Duduk di antara dua sujud ini itu sama seperti duduk tasyahud awal. Anak-anak, ini termasuk tasyahud akhir. Seperti ini kakinya, yaitu kaki yang sebelah kanan itu mancat, kemudian jari-jarinya menghadap kiblat, terus pantatnya itu menempel ke lantai, kemudian kaki kiri itu diselipkan. Berbeda dengan posisi tasyahud awal yang dimana seperti ini. Kalau tasyahud akhir yaitu seperti ini. Dalam tasyahud akhir yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan, itu posisi tangannya itu harus lurus, nggak boleh terlalu seperti ini, nggak boleh terlalu seperti ini, harus lurus. Kemudian ketika sampai pada lafal asyhadu alla ilaha illallah, ketika sampai lafaz Allah itu jari telunjuknya itu harus menghadap ke kiblat. Baik, yang terakhir salam. Dalam salam itu pandangan kita itu tertuju pada pundak, dibarengi dengan kembalinya tangan seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian untuk salam kedua sama seperti salam pertama, yaitu pandangan kita tertuju pada pundak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian setelah itu kita mengusapkan kedua tangan pada wajah kita, karena sholat itu termasuk rangkaian dari doa-doa pilihan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya tutorial atau penjelasan dari gerakan sholat ini menjadikan ibadah kita semakin meningkat, dan yang belum diketahui semoga dapat mengetahui segala rangkaian dalam gerakan sholat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.